Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jumpa kembali para pemirsa yang biasa di pagi hari berjumpa dengan acara TV One Assalamualaikum Nusantara. Ya, mudah-mudahan sahabat Asnus, pecinta Asnus selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu-ilmu yang disampaikan mudah-mudahan bernilai ya ibadah, bernilai manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengamalkannya terhitung bagian dari sebuah ritual ibadah. Para pemirsa, ada beberapa hal yang terjadi kesimpang siuran atau terjadi perbedaan pendapat dari lantaran sumber yang sama, taruhlah hadis yang sama, ayat yang sama, tetapi ulama berbeda memahaminya. Nah, pemahaman yang semacam ini mau tidak mau melahirkan dua kubu, tiga kubu, bisa jadi lebih. Hal ini dari luasnya Islam, ya, hebat dan tingginya Al-Quran, Al-Hadis, sehingga kadang-kadang semakin tingginya ilmu seseorang itu, maka berdasarkan tingkatan dari tingginya ilmu seseorang itu, tingkat keluasan dari pemahamannya juga terukur ya dengan kapasitas keilmuan. Artinya satu ayat, satu hadis dilihat, dipahami oleh anak SD, anak SMP, anak SMA, S1, S2, S3. Ya, pada hadis yang sama, ayat yang sama, bisa jadi sama-sama mengasihkan, sama-sama mendapatkan hikmah, pencerahan, tetapi tidak sama, ya, tidak sama persis pada level, pada tingkatan sejauh mana pemahaman itu. Nah, ini sangat memungkinkan, ya. Itu mengapa diwajibkan belajar. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar ilmu hukumnya wajib fardu ain bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan, karena ya dengan cara belajar menguji pemahaman dia kepada gurunya yang lebih senior, yang lebih tinggi, yang lebih tabahur di dalam ilmu, maka terhindar dari sebuah kesalahpahaman. Ini menjadi pentingnya belajar. Nah, di luar itu sebenarnya memang ada satu kondisi yang menyebabkan orang berbeda pandangan. Maka ini, cara pandang ini ada mazhabnya. Yang satu disebut dengan mazhab tekstual. Artinya orang-orang yang melihat hadis berdasarkan bunyi teks, berdasarkan dari lafaz, ya. Jadi lafaz dari yang diucapkannya itu tadi oleh Nabi atau oleh sahabat. Yang kedua, pemahaman yang kontekstual. Artinya pemahaman bukan pada bunyi teksnya, tetapi kandungan pada kajian secara keseluruhan yang melingkupi pada sebuah ucapan itu. Artinya perkataan itu dilihat secara multidimensi. Perkataan itu harus dilihat dari beberapa hal. Karena kalau dilihat secara teks saja, maka tidak akan sampai kepada tujuan atau maksud. Saya kasih contoh umpamanya hadis sahih yang menyatakan bahwa mabainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Antara masyrik timur wal maghrib barat itulah qiblatun. Orang Indonesia siapa yang berani mengamalkan hadis ini? Antara timur dan barat itulah kiblatnya orang Islam ketika melakukan ibadah. Kalau ini diamalkan sama orang Indonesia, berarti pengamalan hadis yang sahih tapi salah dalam memahami konteksnya. Karena teksnya
secara tekstual bahwa berdasarkan hadis yang sahih ini, kiblat itu adanya di sebelah selatan. Ya, antara timur dan barat itulah kiblat. Dari sisi tekstual, kalau diamalkan orang Indonesia, sholatnya madhab ke selatan. Pasti salah, walaupun sumber hadisnya benar. Nah, kenapa kita mesti mengatakan ini sebuah pemahaman yang salah? Karena ini harus dipahaminya secara kontekstual. Artinya, mesti dipahami sebenarnya pada konteks apa Nabi dan dalam posisi mana Nabi mengatakan ini. Ya, pertama orang akan memahami ini perkataan bimbingan Nabi bagaimana menentukan arah kiblat. Yang kedua, Nabi mengatakannya di kota Madinah. Madinah itu adalah sebelah utaranya kota Mekah. Ketika Nabi mengatakan bahwa mabainal masyriqi wal maghribi kiblatun, antara timur dan barat itu adalah kiblat, bagi orang Madinah benar, karena yang dimaksud sholat adalah madhab selatan. Orang yang di Maghribi, ya di Maroko, sholatnya menghadap ke timur. Nah, ini salah satu contoh hadis yang nggak bisa dipahami secara tekstual, tapi harus dipahaminya secara kontekstual. Ada kesenjangan pemahaman di masyarakat yang menyebabkan menjadi keributan, ya, yang bersumber pada hadis yang sahih. Yang kedua ini, di dalam salah satu hadis yang sahih, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin." Kalian tidak boleh sama dengan orang-orang musyrik. Qassyus syawarib wa'aful liha. Potonglah kumis kalian dan urai, lepaslah jenggot kalian. Nah, ini oleh sebagian orang dipahami secara tekstual. Ya, kaum tekstualis memahami bahwa perintah yang dimaksud di sini adalah memotong kumis dan memanjangkan jenggot. Padahal, ya, pemahaman ini bisa saja sebenarnya bukan tekstual, tetapi kontekstual. Di mana memahaminya? Padahal kalimat teks yang di depan, khaliful musyrikin, kalian jangan sama dengan orang-orang musyrik. Nah, pada waktu itu maka mesti dipahami di mana Nabi mengucapkannya dan situasi kondisi sosiologisnya bagaimana. Masyarakat jahiliyah itu, mereka itu senang memelihara kumis. Bahkan itu kalau kita lihat di Amerika, di Eropa itu, orang memelihara kumis itu dibesar, dipanjang, dan itu dilomba. Nabi pada waktu itu yang sudah berkembang yang semacam itu, Nabi bilang, kalian gak boleh sama. Kalau mereka memelihara kumis, kalian potong kumisnya. Wa'ful liha. Ya, mereka memotong jenggot, kalian pelihara jenggot. Itu teks. Tetapi konteksnya yang dipahami itu bahwa nggak boleh sama. Nah, dalam aplikasi yang kontekstual, yang sifatnya kekinian, kalau di zaman di era kita ini, bintang-bintang film Hollywood, ya, bintang-bintang film Bollywood, film-film Cina dan lain sebagainya, mereka itu memelihara jenggot, maka secara kontekstual tidak ada perintah untuk memelihara jenggot. Kenapa? Kalau kita berjenggot berarti sama. Nah, kalau kita konteksnya itu tidak boleh sama, berarti kita nggak boleh berjenggot. Bukannya perintah untuk berjenggot. Inilah perbedaan yang tekstual dengan yang kontekstual. Nah, yang kita tidak kehendaki orang-orang yang memahami secara tekstual itu memerangi orang-orang yang kontekstual. Mereka menganggap tidak sah, tidak sunnah, ya, tidak mengikuti Nabi ketika seorang ustadz tidak berjenggot. Bahkan ada kasus-kasus daerah di mana saya mengajar di situ, beberapa ustadz mengajar yang 3 orang yang tidak berjenggot itu dikeluarkan. Kenapa? Tidak sunnah. Saya kebetulan karena ya ada sedikit maka saya tidak dikeluarkan.
Padahal sesungguhnya yang saya maksud dengan 3 orang yang dikeluarkan tidak boleh ngajar karena tidak berjenggot, karena dia memahami hadisnya itu adalah kontekstual. Nggak boleh sama. Kalau nggak boleh sama, ketika mereka lagi trennya seperti itu gunakan, kita nggak boleh sama. Tapi kalau memahaminya secara tekstual, mati, tidak berkembang. Mau dalam keadaan situasi bagaimanapun, mau bagaimanapun, ya tetap saja dia berjenggot. Cuma makna khaliful musyrikin tidak berkembang. Nah ini satu kajian yang menarik ya, ketika seseorang itu memahami ya antara yang tekstual dan yang kontekstual. Sehingga Bapak sekalian yang berbahagia, ada lagi hadis yang menarik untuk kita cermati. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Marsad Al-Ghanawi. Ya, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, la tusallu ilal kubur, kalian salat jangan menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan duduk di atas kuburan. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, kalau dilihat secara teksnya, memang ada di depannya itu ada kuburan. Sehingga mereka ketika memahaminya secara tekstual, mereka tidak suka sholat di Masjid Nabawi. Karena di Masjid Nabawi itu dekat mihrab sebelah kiri mihrab imam itu ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka mereka tidak suka dan mereka menyerang ya pemahaman yang dilakukan oleh Saudi Arabia, pemerintah Saudi Arabia yang terus mengembangkan, membesarkan Masjid Nabawi sehingga posisi kuburan Nabi itu berada ya berdempetan, berdekatan dengan Masjid Nabawi. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang berbahagia, dari pemahaman yang tekstual ini itu maknanya menghadap. Sama juga ada hadis yang mengatakan kalau kencing jangan menghadap kiblat, ya, atau membelakanginya. Padahal ulama-ulama yang kontekstual memahami kata menghadap itu adalah menghadap yang tanpa batas. Jadi umpamanya saya kencing di hadapan lapangan yang terbuka, ya, buang air besar, matu air kecil, maka itu hukumnya haram. Tetapi ketika bangunan di rumah, di bangunan di gedung, ya, di tempat-tempat keramaian ada khusus bangunan yang dibangun secara khusus, ada tembok yang tertutup, maka hukum menghadap itu tidak berlaku. Nah, begitu juga ketika orang ya sholat di Masjid Nabawi, dia tidak menghadap makamnya Rasulullah karena antara tembok masjid dengan tembok makam itu tertutup, terhijab. Sehingga pemahaman yang tekstual di masyarakat, banyak orang yang marah datang ke masjid. Kenapa menanam kuburan di depan masjid? Kenapa ini? Kan ini melanggar perintah Nabi. Dibacakan hadis yang tadi kita bacakan. Dari lantaran memahaminya secara tekstual. Nah, kalau begini kasusnya, maka pemahaman ini terus akan berkembang dan tidak akan berujung keributan. Padahal mazhab tekstual dan kontekstual itu memang subur berkembang. Kita sebut saja umpamanya mazhab Daud Az-Zahiri yang melihat sesuatu itu secara teks, sehingga disebutnya Az-Zahiri, melihat sesuatu yang nampak. Perintah tentang menikah saja. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Ulama-ulama mengatakan nikahilah wanita yang kau cintai itu 2, 3 atau 4. Wawu maknanya au. Konteksnya yang dipahami. Tetapi orang-orang yang tekstualis seperti Daud Az-Zahiri mengatakan wawu itu artinya ditambah. Nikahilah wanita yang kau suka itu 2 ditambah 3 ditambah 4. 9. Waduh. Jangan-jangan kalau ini ya kita lakukan menjadi sesuatu yang luar biasa. Boleh menikah 9. Dan itu pernah terjadi. Ada seorang ya yang top figur
di Jakarta ini mau menikah yang ke-9. Kemudian rame ditegur sama majelis ulama sehingga harus melepaskan ya yang nomor 5, 6, 7 dan yang 8. Nah, inilah Bapak-bapak sekalian ya, para pecinta ilmu ya, para pecinta asnus, kita mesti memainkan pada dua mazhab ini secara proporsional. Mana hadis-hadis mana yang mesti dipahami secara tekstual. Pada saat dipahami secara tekstual tidak memungkinkan, maka harus dipahaminya secara kontekstual. Jadi jangan kita berkubu yang tekstual melulu melihat persoalan seperti itu. Akhirnya kita lihat bahwa mazhab Daud Az-Zahiri ini pupus. Pengikutnya itu tidak berkembang. Padahal kata orang laki enak boleh menikah sampai 9. Ya, giliran menikah enak. Tetapi wa minal laili fatahajjad bi, di antara malam hendaklah kau bertahajud. Tahajud dipahaminya perintahnya wajib. Nabi melakukan puasa sunnah ya Senin dan Kamis, maka itu dipahaminya adalah perintah wajib. Nah, sehingga ini yang memahami yang secara tekstual ini menjadi berat. Nah, itu mengapa pengikutnya menjadi pupus. Saya ingin mengatakan para pencinta ilmu ya bahwa ketika kita berbeda pendapat antara kita dengan orang lain dari lantaran ya cara memahami kita yang tidak sama, ya kita di pada kubu yang tekstual maupun kontekstual, jangan menyebabkan kerusakan kita berumah tangga, berkeluarga dengan sanak famili dan keluarga, dengan masyarakat, dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ini bagian dari yang kita digerogoti oleh hal yang tanpa sadar tumbuh dari dalam, ya, tumbuh dari dalam umat Islam. Dalam hal ibadah, maka kita wajib mengikuti. Kalau kita mampu, maka kita melakukan ijtihad. Kalau kita tidak mampu, maka kita mengikuti kepada guru. Maka kita pilihlah guru-guru yang tidak menanamkan kebencian ketika pada orang yang berbeda mazhab. Nah, carilah guru-guru yang melihat persoalan perbedaan mazhab itu menjadi sebuah rahmatan lil alamin. Ikhtilaful ummah rahmah. Perbedaan pendapat itu menjadi sebuah kasih sayang. Nah, betapa ya menghadap kuburan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat nih, ya zahaba Ahmad wa ashabu ila tahrimi shalah fiha wa adamu sihhatiha akhzan bi umumin nahi. Imam Ahmad bin Hambal dan sahabatnya menghukumkan haram salat menghadap ya ke dalam kuburan itu dan tidak sah karena mengambil dari bunyi larangan hadis ini. Ya, tidak boleh sholat menghadap kuburan ini. Tetapi wa dhahabu anafiya ila kharahati sholafiha wa lam yufarriq bainal manbusa wa ghairiha. Imam Abu Hanifah mengatakan ya, makruh saja hukumnya. Ya, sholat menghadap kuburan tidak dibedakan antara kuburan yang masih basah maupun yang tidak basah. Wa dhahabatil malakiyah ila jawazi sholafil maqabir biduni karahah malam ta'lam najasat. Ya, Imam Maliki mengatakan boleh sholat menghadap kiblat, ya tanpa ada kemakruhan selama dia mengetahui pada batasan mana yang bernajis dan tidak. Artinya kan nggak ada, ya kalau seandainya ada najis di kuburan yang pemakamannya itu digali oleh binatang buas, kemudian darahnya berceceran, itu nggak boleh. Memang yang dimaksud dengan kuburan yang bernajis ini yang tidak boleh menurut Imam Malik. Tapi kuburan yang tutup rapat dan jenazahnya ada di dalam tidak ada kemakruhan. Ya. Wa farraqa Syafi'i baina kuburil al-manbusa wa ghairiha. Kalau Imam Syafi'i dilihat dulu, kalau kuburannya sudah kering, sudah tidak ada najis di atasnya nggak jadi masalah. Tetapi pada kuburan-kuburan yang jelas masih basah, kuburan yang jelas di situ ya masih ada rembesan-rembesan dari jenazah, maka dihukumkan tidak boleh. Nah, ini menjadi sebuah perbedaan pendapat di kalangan ulama ketika memahami yang
Hadis yang kelihatannya tekstual tetapi dipahaminya secara kontekstual. Tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa diartikan kecuali dengan memperhatikan teks. Yaitu yang disebut dengan hadis-hadis yang soreh. Hadis-hadis yang sudah jelas penjelasannya. Nah, para pemirsa yang berbahagia, betapa kita bisa memahami ya hadis yang kita baca ini menjadi sebuah acuan bagi kita. Banyak belajar, banyak jangan cuma sekedar mazhab kita saja yang kita pahami. Jadi kalau orang Syafi'i jangan cuma belajar kitab-kitab Syafi'i. Pelajari perbandingan mazhab, maka menyebabkan kita menjadi orang yang pandai bertoleransi. Menjadi orang yang bijak terhadap perbedaan pendapat. Begitu juga orang yang pemahamnya Salafi, Wahabi, ya Hanabilah, Hanafilah dan lain sebagainya, Malikiyah, hendaknya juga bersara secara keilmuan memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi. Maka perbedaan mazhab yang menyebabkan berbeda pandangan itu menjadi sebuah anugerah Tuhan. Itu semua menjadi sebuah kemudahan bagi kita karena sesungguhnya hal-hal tertentu bisa menjadi sesuatu yang mudah. Sebagai contoh umpamanya pemahaman tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang aulamastumun nisa, bersentuhan seorang laki-laki dengan perempuan. Imam Syafi'i menganggap persentuhan itu adalah benturan kulit baina basyaratain, antara dua kulit, bersentuhan itu batal. Kenapa? Karena bersentuhan itu sangat memungkinkan timbulnya syahwat. Dan bapak sekalian, anak muda paling bisa membuktikan ini. Di bis, di tempat-tempat umum kalau dia bersentuhan itu, maka terangsang dia. Ya. Tetapi apakah terus menjadi batal? Ketika sentuhan itu karena ternyata ada digambarkan bahwa Nabi pernah mencium istrinya Sayyidah Aisyah kemudian mengimami sholat. Dalam riwayat yang lain Nabi pernah sholat di kamar, ketika mau sujud istrinya kakinya menjulur. Kakinya menjulur. Maka ketika akan sujud Nabi menggeser kaki istrinya. Maka orang-orang ya di kalangan Hanafilah mengatakan tidak mengapa. Karena yang dimaksud di kalangan mazhab mereka itu Malikiyah, yang dimaksud dengan bersentuhan adalah jima. Jadi kalau mencium seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi tidak batal. Nah, apa korelasi perbedaan pandangan ya yang dimaksud di sini? Ada manfaatnya ketika dia akan melakukan ibadah. Orang Syafi'i ketika yang memahami bahwa kesentuhan batal, maka dia tidak bisa melakukan ibadah haji. Tawaf yang harus, tawaf kat sholat. Tawaf itu hukumnya seperti sholat. Dia mesti wudu, dia bawa istrinya. Mana mungkin dia tidak bersentuhan dengan istrinya. Dari lantaran dia taklid kepada Imam Malik, kepada Imam Abu Hanifah yang mengatakan bersentuhan tidak batal, maka walaupun mazhabnya mazhab Syafi'i, dia taklid pendapatnya orang lain, jadi rahmah, jadi keringanan dia beragama. Coba seandainya dia musuhi pendapat itu. Lalu ketika dia tidak bisa melakukan tawaf dengan mempertahankan ya wudunya, setiap wudhu keluar lagi, masuk lagi wudhu batal, dia keluar lagi. Bisa saja ya 1 tahun dia tawaf tidak pernah utuh. Nah, subhanallah ya, ini menjadi sebuah gambaran kemudahan bagi kita bahwa ikhtilaful laili wan nahar la ayatul liulil albab. Perbedaan malam dan siang adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dipahami oleh orang-orang ulul albab. Maknanya lizawil ukul, orang-orang yang cerdas. Artinya kalau itu diinterpretasikan bahwa keniscayaan akan terjadi perbedaan bentuk, perbedaan pasangan, maka sesuatu itu menjadi pintar, menjadi cerdas. Ya, bukankah Allah menciptakan berpasangan? Azwaj, khalaqa kulla syai'in azwaj, menciptakan setiap sesuatu itu berpasangan. Saya disebut laki karena ada perempuan. Sekarang disebut siang karena ada malam. Ya, dan semuanya berpasangan.
Nah, karena sesungguhnya pasangan itu menjadi penyempurna. Tetapi ketika pasangan itu disebutnya menjadi lawan, maka ini bertentangan dengan kudrat ya yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pahami dari ayat Al-Qur'an, dari hadis, pendapat para ulama, mereka yang melakukan pendekatan secara tekstual maupun yang kontekstual, kita bisa mencernanya, kita bisa mengambil manfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang paham dan bijak di dalam beragama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.